Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Roy Suryo sepertinya sedang tidak sadar kalau dirinya sedang dipermalukan dan diskakmat oleh Cing Abdel saat diundang untuk podcast, teman-teman. Dan ini mengenai kebiasaan Roy Suryo yang suka motong-motong pembicaraan orang, yang suka mengganggu konsentrasi orang ketika menjelaskan, yang selalu ngerocos ketawa nggak jelas ketika seseorang menjelaskan mengenai fakta-fakta ijazah Pak Jokowi. Tapi ya mungkin orang kalau sudah merasa paling benar, merasa paling pintar, sulit untuk introspeksi diri, dan sulit untuk merasa dirinya salah, teman-teman. Dan ini bahaya loh. Nanti kita simak videonya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Eli Danetti, kuasa hukum dari Bang Egy Sujana, sepertinya sangat serius ingin mempolisikan Kosinudin karena dia mengatakan sepertinya hari Senin akan melaporkan Kosinudin ke Polda Metro, akan meng-LP-kan Kosinudin di hari Senin, teman-teman. Dan juga Ibu Eli memberikan sebuah informasi bahwa diduga Roy Suryo sudah menjadi pasien dari Tifa. Waduh. Kira-kira kalau Roy Suryo jadi pasien Tifa, pasien apa ya? Alam goib kah? Atau apa, teman-teman? Nanti kita simak videonya. Karena nanti kita akan menyaksikan debat panas antara pengacara Mawar, Bung Peter Romadoni versus Abdul Gofur, dan juga ada Ibu Eli versus Abdul Gofur. Waduh, ini banyak sekali perdebatan yang akan kita saksikan nantinya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya aja nih akhirnya kalau ngeliat si Rakyat Bersuara ya, atau yang lainnya itu juga agak terganggu dengan debat yang berantem itu. Setuju. Kan Mas Ray ada di situ. Merasa terganggu gak dengan Sangat sebenarnya. dengan Karena kita lalu lintas yang seperti itu? Iya, gitu, tapi itu kan cara mereka untuk kemudian supaya rakyat itu, masyarakat penonton itu nggak dapat dagingnya istilahnya. Kalau kita ngobrol, kalau kita ngomong dibiarin kan orang bilang, oh ini daging semua ini. Bukannya lu yang begitu nih, ya? daging semua. Nah, artinya mereka kan sengaja potong-potong itu kan. Gitu, gua bisa. Supaya nggak ada, tapi kan ya karena kita udah terbiasa dari kecil belajar debat, kita tentang debat ya kita tetap concern, tetap terus. Tapi kan Mas Ray juga suka motong, Mas. Memang lah, kalau menurut gini, kalau Mas, apa yang bisa nih ya Mas, karena saya sering lihatnya nih, Mas Ray itu suka ketawain orang. Sekarang gini, orang lagi ngomong, Mas Ray gini, gitu Mas. Siapa kita Anggar jago? Kalau mau berjuang, jangan konyol. Itu saran saya. Siapa kita? Apa hak kita? Mengatasnamakan rakyat. Rakyat mana? Yang dikatakan rakyat 50,1. Lebih dari 130 juta atau 150 juta. Ya? Itu yang katakan rakyat. Kalian coba kumpulkan. Itu apa namanya? Buku Siti Pai itu 1.000 aja nggak laku. Berarti nggak mendukung karena isinya tidak relevan. Dia menuangkan buku itu menjadi, kalau bagi kita ada sebuah tulisan, kumpulan dari tulisan-tulisan. Kita bisa juga membuat tulisan-tulisan narasi hukum, mengedukasi hukum, bisa. Dia mengedukasi tentang ahlinya, bisa. Tapi adakah legal standingnya? Adakah pengakuan dari buku itu dari profesor-profesor? Dia belum dokter sudah loh, dia hanya dokter yang juga pasiennya adalah Roy Suryo. Jadi dia ngajak sekarang menjadi pasien dia, Pak Jokowi. Hello, ada apa Bu Tipa? Ya, ada apa Bu Tipa? Bentar, pasiennya Tifa itu Roy Suryo ternyata ya? Hah? Waduh, kira-kira teman-teman sakit Roy Suryo apa ya? Aduh. Maksud lo apa itu? Mau SP3 Bu. Lu rendah-rendahkan, lu mau main fight, ternyata lu nawarin mau damai ya, mau damai, jujur saja, jangan munafikun. Jangan munafikun. Kok malah sibuk cuap-cuap gitu. Nah, saya pertanyakan, untuk mengambil simpatik publik agar mereka adalah orang yang benar-benar di atas kebenaran, sehingga merendahkan orang
yang bukan tidak sepaham dengan dia dimusuhi. Halo, lu siapa? Atau saya bisa bertanya begini gak Bu? Maaf, ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozinudin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin karena kalau nggak hari ini, kalau saya sempat hari ini atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi Ibu mau melaporkan Kozinudin? Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat, menjadi pengkhianat. Berapa dibeli, di mana transaksi pembeliannya harus dijelaskan dengan pasti karena ini Anda sampaikan di muka publik. Kalau saya melihat Bang Irsal, bahwasanya teman-teman kita ini sepertinya kecewa karena Bang Egy Sujana kemarin memakai mobil warna merah sampai pakai koboi, ya kan? Wih, Allahu Akbar gitu kan? Jadi luar biasa juga Bang Egy ini bisa dia memancing emosi orang sehingga menjadi perdebatan panas di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti saya aneh juga melihat pandangan dari para teman-teman kita mengatakan bahwasanya mereka tidak mempersoalkan SP3, tapi mereka rewel. Yang begini formil, material dan lain, pasal ini dan lain-lain. Dia udah bilang tidak mempersoalkan SP3-nya. Kalau tidak mempersoalkan, doakan Egy Sujana biar dia cepat sembuh. Kan gitu. Bukan malah nangis. Kemarin saya lihat Pak Gopur di acara podcast perjuangan gitu sampai nangis. Saya juga melihatnya kenapa sampai nangis ini. Wajar beliau menangis ataupun membela RRT dengan gagah karena itu subjektivitas seorang pengacara. Oke. Kenapa sampai nangis Bang Sangaji? Iya. Apakah Anda juga yakin bahwa ini adalah perjuangan di jalan yang benar? Karena saya lihat menangis. Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya mohon maaf ya Bang Ramadhani ya. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas Anda kemukakan di sini karena Bukan, itu bukan wajar dong saya tanya. Karena saya lihat kemarin Anda kan seorang pengacara, Anda seharusnya membela hukumnya saja. Anda lari dari perdebatan berarti Anda substansi subjektif. kita. Bukan lari, ini kan konteks ijazah juga yang saudara Oke, kalau gitu pertanyaan saya samakan dengan Bang Anda Pitra. masuk ke dalam ruang lingkup ruang pribadi saya. Saya wajar menanya. Anda jangan bertanya gitu dong. Kita berada di atas kasusnya. Anda nggak etis kok bertanya begitu. Iya, ini Anda kasus juga yang dibahas karena gini, Anda tuh kalau saya perhatikan ya, Anda tuh saudara terhadap Anda tuh nggak punya etika sehingga melakukan Anda nggak punya etika ketika Anda tidak mampu memberikan argumentasi hukum. Anda berbicara etika di situ. Ya kan saya tanya, itu persoalan pribadi saya. Baik, abang-abang. Anda nggak punya etika, Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Bang Sangaji tahan, waktu kita terbatas. Tapi saya mau imbang ketika tadi menanyakan keyakinan kepada Bang Pitra. Harusnya tiru. Bang Pitra tahan dulu. Edi dan Neti itu dia berhasil. Terakhir, keyakinan Bang Sangaji terkait dengan kasus ijazah dugaan palsu Jokowi. Apa terakhir? Singkat saja. Kalau saya harusnya pertanyaannya begitu, jangan lari ke personal. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa dia yakin ya, itu sah-sah saja, itu persepsi dia. Gitu. Kok berani? Kok berani ngomong gitu? Ya saya kan bukan termo Pak. Bagi saya apa yang saya lihat itu yang saya ucapkan. Saya kan menyampaikan ini dengan itu. Yang disampaikan yang saya sangat tersinggung dengan Sangaji bahwa dibilang saya menyesatkan publik. Tolong ditarik bahasanya itu. Coba ya kita tanyakan ke Bang Sangaji, katanya Bu Eli tersinggung karena ini dibilang menyesatkan publik karena ternyata tadi keluar dari apa yang disampaikan Bu Eli sendiri bahwa ini itu urusan inisiatifnya. Ya, maksudnya begini, maksudnya Bu Eli ngajak ke makasih Solo. juga ya. Hari ini kita dipertemukan dalam satu forum gitu ya, daripada kemudian kita bernarasi di luar sana tapi kemudian ditafsirkan lain oleh publik gitu ya. Yang pasti yang pertama saya sama Bu Eli adalah perwakilan dari para tersangka untuk dilakukan gelar perkara khusus di klaster pertama ya Bu ya. Ya, yang memohon kami. Ya, betul. Ya, kami juga memohonkan Bu. Jadi bersama-sama dari tim kami juga memohonkan. Ya. Kemudian yang kedua, maksudnya adalah menyesatkan itu adalah lebih kepada informasi yang disampaikan. Ya, informasi yang disampaikan tuh ada dua sebetulnya sih ya. Yang pertama, ketika ini bilang ijazahnya asli, ini kan tidak sesuai dengan proses hukum. Karena asli dan palsu itu kan hari ini belum bisa dibuktikan secara hukum pidana material. Ya. Karena hukumnya masih berlanjut. Untuk sebentar ya, Bapak tidak boleh ngejar saya, itu hak saya. Karena saya sampaikan asli dari fotokopi yang beredar oleh Berarti Sandi. asli itu maksudnya asli dari fotokopi?
Kan makanya Bapak menyimak dulu. Asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Nah, ke Pak Jokowi saya sampaikan seperti itu. Kenapa Ibu berani? Pak, saya memang melihat itu ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Oh ya, kalau saya bilang ijazah Bapak itu asli, itu punya Bapak, saya nggak ada kapasitas karena tunggu putusan pengadilan. Berarti clear ya Bu ya? Ya, clear. kalau Bapak diam dulu, kalau Bapak bilang itu adalah saya bilang itu tidak asli, saya nggak punya ilmu di situ. Kan itu saya nggak punya pembanding. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat itu asli dari fotokopi yang beredar. Udah, langsung jawab Pak Jokowi. Loh, kok ijazah S1 aja dipermasalahkan? Udah dengan tenang. Baik Bu. Jadi jangan menjudge, pahami dulu. Kalau nggak paham, diam. Berarti gini, maksudnya Bu Eli itu adalah asli daripada fotokopinya. Jadi gini, berarti ini sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami sampaikan bahwa setelah kami melihat ijazah itu ternyata nggak beda jauh, nggak beda dengan yang beredar dari Dian Sandi ya. Berarti itu ya. Berarti maksudnya asli adalah asli dalam pengertian pengamatan terhadap antara yang difotokopi dengan yang sudah dilihat wujud analognya. Mungkin bahasa yang bisa kita revisi itu analognya ya daripada itu yang fotokopi. Nggak perlu seperti itu biar ahli bahasa yang menyampaikan. Baik Bu. Bang Sangaji ya. Tunggu sebentar. Atau kita mau kembali ke substansi? Saya ingin kembali ke substansi. Kita kembali. Kita back to substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. Saya minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Penyesatan publik itu tadi pengertiannya adalah menyampaikan informasi kepada publik kita bahas sesuai dengan soal fakta. Setuju kamu kurang ajar kalau bilang saya penyesatan. Astagfirullahaladzim, Bu, saya Kamu kurang nggak ajar elok, nggak pantas, nggak elok. Bu, Kamu mempermalukan saya di publik. Bu, saya udah nggak belok kamu, nggak boleh kamu bilang saya penyesatan publik, nggak boleh. Kita tahan dulu. Itu hak kamu, saya untuk mau kepentingan kamu, saya mau hak saya kembali ke untuk konteks ya. Ibu istighfar Bu. Ya, memang harus. Ibu, itu kita sudahi dulu. Ibu tarik nafas dulu ya sebentar. Bang Egy kok nggak mau mempertimbangkan tuh datang ke Solo. Jadi sudah ada itu agenda itu. Walaupun ternyata tidak katanya kata Razman itu kan. Nah tiba-tiba ya datanglah ini mungkin pertimbangannya jadi berubah datang gitu. Sebenarnya gitu, kalau dia berjuang saja dengan itu lolos saya yakin. Sok aja pertahankan argumennya. Tidak pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Bertahan saya di situ itu prosedural nantinya kan gitu hukum formilnya. Yang kedua gitu kan itu tadi itu bahwa sebagai advokat bertahan di situ kan dia punya basis undang-undang gitu kan. Saya kira nanti tinggal dalam proses-prosesnya baik di pemeriksaan tersangka sekarang kan atau mungkin nanti kalau dilimpahkan di kejaksaan kan masih bisa dia berargumen itu. Bahkan ketika di pengadilan dia bisa gitu kan mempertahankan argumen hukumnya. Saya yakin lolos sebenarnya. Cuman ini tidak sabarlah gitu atau tidak pede bahwa mempertahankan itu sebagai gambaran kekokohan dalam perjuangan. Akhirnya kekhawatiran di penjara lagi lebih kuat ketimbang melakukan perlawanan. Akhirnya menyerah yang sudah lebih dulu datang ke Jokowi dan sudah menjadi pendukung Jokowi gitu. Supaya tidak pernah berhenti ini sampai detik di mana Gibran dimakzulkan. Nih, nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS. Sudah bisa untuk mencetak selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan tidak bakal pernah berhenti. Semangat Pak. Kita makzulkan Gibran. Tahun 2026 Gibran harus turun dan diganti wapres terbaik. Waktu ditanya Mas Anies kok nggak di roasting ya kan? Seperti yang nama-nama yang lain yang tadi. Jawabannya karena dia nggak menjabat. Lah itu Dharma Pengurut pun nggak menjabat di roasting juga. Bukan itu. Masa saya roasting yang bayar?
mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Mas Gibran, misalnya kan begitu. Kalau bahasanya Panji, Pak Prabowo menculik. Kalau Pak Prabowo sendiri kan bahasanya kan mengamankan. Dan pada waktu itu kita tahu situasi dan kondisinya. Dan yang diamankan oleh Pak Prabowo dijaga baik-baik, diurus baik-baik, diantar pulang kan begitu kan? Sekarang gabung semua. Semua yang dituduh diculik oleh Pak Prabowo sekarang gabung semua di Gerindra. Di Gerindra atau jadi anggota kabinet. Nah, jadi lucu juga nih. Artinya kan itu perspektif yang potongan yang diambil oleh Panji kan. Dia menekankan pada kata penculikannya gitu. Tapi Pak Prabowo justru mengamankan. Nah, ini ada satu buku yang baru keluar nih. Yeah. Kalau ingin memahami Pak Prabowo itu siapa, judulnya Inilah Prabowo Apa Adanya. Catatan dari 2 orang asisten Pak Prabowo yang sering sekali menemani untuk menyiapkan materi-materi pembicaraan beliau, namanya Agung Gumilar Saputra, panggilannya Acil, dan Dirgayuza Setiawan atau namanya Yuza. Udah 20 tahun menemani Pak Prabowo. Di sini diceritakan ada satu peristiwa di Timur Timur waktu Pak Prabowo bertugas di sana sebagai tentara, itu ada arahan untuk istilahnya menghabisilah penduduk di satu desa. Nah, Pak Prabowo minta perintah tertulis, bukan perintah lisan. Maksudnya kan supaya ini kan masyarakat yang istilahnya tidak bersalah gitu loh. Jangan ditembak gitu. Nah, beliau tahu juga bahwa kalau dimintakan perintah lisan kemungkinan nggak muncul. Akhirnya nggak muncul. Akhirnya kan nggak ditembak. Itu sebetulnya Pak Prabowo tuh begitu. Jadi dia tuh berusaha untuk menjaga atau mengamankan. Tapi kan dia nggak lepas dari sebuah sistem yang besar atau sebuah situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Jadi harus taktis lah berhadapan dengan situasi dan kondisi. Ya kalau saya yang ditanya pasti kacamata saya mengamankan. Terus apa? Kan misalnya menyerang Mas Gibran kan begitu, itu yang dikritikkan karena bersifat fisik kan, matanya dianggap ngantuk terus dan seterusnya. Atau misalnya begini, Dharma Pongrekun gitu kan, itu banyak sekali yang dieksplor oleh Panji Pragiwaksono. Waktu ditanya, Mas Anies kok nggak di roasting, ya kan? Seperti yang nama-nama yang lain yang tadi. Jawabannya karena dia nggak menjabat. Lah itu Dharma Pongrekun nggak menjabat, di roasting juga. Atau begini, bukan itu. Masa saya roasting yang bayar? Kita membaca atau menonton mensrea itu tentu dengan suatu pemahaman bahwa ini sebetulnya acara internal yang entah bagaimana itu kemudian disiarkan oleh Netflix gitu. Nggak tahu juga maksudnya Netflix ini apa sih? Acara internal kok disiarkan? Ya, tentu. Gitu. Ada misi-misi tertentu lah. Ada misi-misi. Bang Zul aja yang ngomong. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang informasi dari Ibu Eli Danetti yang menyebutkan bahwa Roy Suryo adalah pasien dari Tifa? Kira-kira sakit apa ya? Alam gaib kah? Atau apa gitu teman-teman? Saya ini bingung nih, kira-kira sakit Roy Suryo apa sampai harus dirawat atau dijadikan pasien oleh Tifa? Dan Tifa juga mau menjadikan Pak Jokowi pasiennya juga. Aduh, Tifa, kalau mau damai nggak perlu jadiin Pak Jokowi pasien. Tinggal datang ke rumah Pak Jokowi kayak Egy Sujana dan juga Dami Hari Lubis. Dan tadi kata Ibu Eli akan meng-LP-kan segera Kosinudin di hari Senin paling lambat. Waduh, berarti kemarin nggak jadi, berarti kemarin sibuk Ibu Eli ya kan? Berarti di hari Senin nih, karena kalau Kosinudin tidak meralat omongannya bakal di-LP-kan. Nah, besok lusa ini akan di-LP-kan Kosinudin ini karena belum meralat omongannya. Dan tadi debat panas antara Bung Pitra dan juga Abdul Gofur ya kan, pengacara Roy Suryo yang sedikit menyenggol Abdul Gofur yang nangis ya kan, karena Egy Sujana meninggalkan perjuangan mereka. Aduh. Saya tuh terharu ya ketika melihat Abdul Gofur nangis-nangis di podcast Keadilan teman-teman. Oh, Egy Sujana, waduh luar biasa. Dan tadi debat panas juga terjadi antara Ibu Eli dan juga Abdul Gofur saat tampil di acara yang sama, yakni Nusantara TV atau apa gitu ya. Itu Nusantara TV teman-teman, yang memang selalu mengundang Egy Sujana, timnya, mengundang timnya Pak Jokowi, mengundang pengacara Mawar ya kan. Di situ pernah terjadi debat panas juga antara Kosinudin dan juga Ketua Rampai Nusantara. Memang Nusantara TV ini keren teman-teman, selalu menyajikan informasi-informasi ataupun menyajikan debat-debat yang berkelas gitu ya kan, yang membuat
musuh-musuh Pak Jokowi keok satu-satu di situ. Nggak kayak rakyat bersuara ya kan. Aduh, agak-agak bingung juga. Kalau rakyat bersuara silahkan kalian nilai sendirilah. Seperti kata Cing Abdel tadi, debatnya debat kusir dan segala macam ya kan, nggak jelas. Sampai ada yang motong-motong pembicaraan, nggak pernah ditegur, jarang ditegur ya kan. Ya itulah pokoknya teman-teman orang-orangnya. Dan tadi penjelasan sangat luar biasa dari Kepala Staf Kepresidenan. Waduh, sudah lama ya kita tidak mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Kodari. Yang penjelasannya itu tajam, tapi lucu teman-teman. Aduh, oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.